Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian buku Ad-Da' wad-Dawa, tulisan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada bulan lalu kita sampaikan satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, peristiwa Mi'raj. Apa Mi'raj, Ibu? Isra dan Mi'raj. Nabi diperjalankan oleh Allah secara fisik dan ruh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Isra dan Mi'raj, ya. Nah, dalam peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah berbagai hal. Di antaranya ketika aku dimi'rajkan, aku melewati satu kaum yang mereka itu memiliki kuku yang terbuat dari tembaga, ya, kukunya terbuat dari tembaga. Dan panjang. Kemudian dengan kuku itu mereka menggaruk wajah dan dada-dada mereka, ya, cakar wajahnya dan dadanya. Saya pun bertanya, Nabi bertanya kepada malaikat, ya, yakni malaikat Jibril, siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya. Tuh. Ya, memakan bangkai saudara. Serta merampas kehormatan saudara mereka. Ya, itulah yang disebut dengan ghibah, ya. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, janganlah salah seorang di antara kalian wala yaghdab ba'dukum ba'dha wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian menggibah, ya, saudaranya. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara sendiri?
Ya. Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, manusia normal tidak akan ada yang jangankan sudah menjadi bangkai, ya, masih normal aja kita tidak mau memakan apa? Daging segar kita ini, ya, daging orang, termasuk daging kita, tangan kita nggak mau. Nah, ini udah jadi bangkai ini, udah meninggal, udah mati, ya, dimakan, nggak ada yang mau, Bu, karena menjijikkan. Dan ternyata menggibah orang itu lebih menjijikkan daripada memakan bangkai. Saat yang sama dia ingin surga, dia takut neraka. Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak takut neraka. Tidak ada di antara kita kecuali semua ingin masuk surga. Tetapi senang menggibah orang, senang menceritakan orang lain, nggak bisa. Ya. Makanya kita sampaikan pada bulan lalu, menyebut-nyebut orang itu penyakit, Bu. Menyebut-nyebut Allah itu obat. Dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Menyebut-nyebut orang itu penyakit, menyebut-nyebut Allah adalah obat, ya. Maka orang yang sering menceritakan aib saudaranya itu penyakitan orangnya, Bu. Ya, itu penyakitan. Baik ruh termasuk fisik. Ya. Kenapa? Zikir itu menguatkan. Ya. Masih ingat apa yang saya sampaikan kisah Fatimah? Siapa Fatimah? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa suaminya? Ali bin Abu Thalib. Dia kaya apa biasa? Biasa. Sampai-sampai Fatimah kerja di rumah tangannya kasar. Ya, kalau bahasa kita kapalan, apalah. Karena kerjaannya banyak, dia tidak bisa membayar pembantu. Ya, nggak cukup. Maka kepada siapa dia minta? Pada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang ada ghanimah, rampasan perang, ya, Nabi kebagian banyak. Bisa enggak, wahai ayah, datangkan kepada saya seorang pembantu, engkau yang bayar, ya. Kenapa? Saya lelah, kerjaan saya banyak, tapi tidak bisa membayar. Apa kata Nabi, Bu? Maukah aku berikan kepadamu yang lebih baik dari seorang pembantu? Apa itu? Jangan tinggalkan setiap sebelum tidur 33 kali tasbih, tahmid 33, takbir 34. Ya, setiap sebelum tidur. Ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ibu sudah diamalkan apa belum? Alhamdulillah. Ya, sehat, kuat. Ya, bangunnya itu sehat. Ya, bangunnya sehat. Ibu yang Allah muliakan, di dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang kekhawatiran Nabi, ya, tentang kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini akan menyemangati kita, ya, untuk lebih hati-hati dalam menjalani hidup.
Di antaranya ya, malaikat peniup trompet itu tidak pernah melepas trompet dari mulutnya. Begitu dia ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala meniup trompet, maka dia tidak pernah melepas trompet dari mulutnya, menunggu aba-aba untuk disuruh oleh Allah meniup trompet. Kata Nabi, bagaimana aku akan merasa tenang dalam hidup sementara malaikat itu sudah siap meniup trompet? Ya. Maka Nabi nggak pernah merasa nyaman. Nabi tidak pernah istirahat banyak dalam hidupnya. Ya, karena dia takut. Apa artinya? Sangat bodoh seseorang kalau dia pengen masuk surga tapi banyak membuang waktu. Ya, takut neraka tapi tidak meninggalkan dosa. Itu namanya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini sudah saya sampaikan pada bulan lalu juga tapi saya ulang lagi, ada orang di dunia ini hidupnya paling nikmat, hidupnya paling bahagia dalam kacamata manusia. Orang paling kaya, kalau kekuasaan paling tinggi, paling besar kekuasaannya. Ya, tidak ada yang lebih hebat dari dia, Bu. Di hari akhir dia dicelupkan ke neraka 1 kali celupan. Baru sekedar dicelupkan, belum dibakar, baru dicelupin ditarik lagi. Ditanya tuh orang, "Hei, fulan, apa yang kamu rasakan? Masih ingat nggak nikmat yang pernah kamu dapatkan?" Nikmat apa katanya? Lupa dia, Bu. Lupa. Padahal ini siapa? Di dunia siapa ini? Orang yang paling kaya. Bukan lagi kekayaan 7 turunan. Ya. Sekian ratus turunan nggak bakal habis tuh kekayaannya kalau istilahnya, ya. Bukan RT seumur hidup, ya. Presiden seumur hidup, raja seumur hidup, karena orang paling bahagia. Tapi begitu di hari akhir dicelupkan ke neraka, sabghatan wahidatan, 1 kali celupan, dia lupa nikmat yang pernah dia rasakan. Kenapa? Neraka panas sekali. Neraka sangat panas. Dia lupa nikmat yang dia rasakan. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya paling sengsara, hidupnya paling miskin. Di hari akhir dia dicelupkan ke surga 1 kali celupan. Ditaruh lalu ditarik lagi. Ditanya dia, "Hei fulan, apa yang kamu rasakan?" "Surga ini nikmat sekali," kata dia. Surga nikmat luar biasa. Dia lupa penderitaan yang pernah dia rasakan. Ya. Kemiskinan yang pernah dia rasakan dia lupa. Apa katanya? "Saya nggak pernah merasakan." Ya, padahal dia ini orang paling apa tadi, Bu? Paling apa? Paling sengsara. Jadi ibu pengen kaya masuk surga atau miskin masuk neraka nih? Ya, kaya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Insya Allah ini muka-mukanya calon penghuni surga semua. Ya, dan mudah-mudahan sebelum meninggal ya kaya rayalah semua. Ya. Nggak usah banyak-banyak, ya punya uang lah 10 miliar, nggak usah banyak-banyak ya. Amin ya robbal. Jadi subhanallah. Jadi kalau ada orang pengen masuk surga tapi tidak menempuh jalan ke surga, itu namanya bodoh, buruk sangka kepada Allah. Orang Allah Maha Pemaaf, nanti aja minta maafnya, belum nanti udah meninggal. Namanya buruk sangka kepada Allah.
Ibu yang Allah muliakan. Lalu bagaimana orang kalau sudah menjadi penghuni surga, Bu ya? Ini baru sekedar di apa tadi? Dicelup, ya. Baru sekedar dicelup. Bagaimana orang kalau sudah menjadi penghuni neraka? Ya. Dalam Musnad Imam Ahmad, hadis dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiring jenazah. Kami ikut mengantar jenazah. Ya, bagi laki-laki, bagi perempuan nggak baik, ya. Ingat Ibu ya, perempuan itu tidak bagus ikut ke kuburan. Tidak bagus. Meskipun yang meninggal suami, yang meninggal anak, udah perempuan di rumah aja dah. Ya, kalau mau besoknya. Itu namanya ziarah kubur, ya. Nah, perempuan itu nggak bagus, ya. Perhatikan jamaah pengajian Wihdatul apa ini? Wihdatul Muslimah. Setelah ngaji ini, kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, udah perempuan nggak bisa ikut kuburan, nggak usah, ya Bu ya. Kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi, bukan kata saya. Ya. Aduh, itu pengajian di apa ini? Di Palem apa ini? Palem Muriam, nggak boleh kita ke kuburan. Bukan nggak boleh. Ya. Kata Nabi, perempuan itu nggak baik, nggak bagus ikut mengantar jenazah ke kuburan. Kalau mau besoknya, besok lusanya, itu namanya sudah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu nggak terlarang, ya, asal ada ketentuannya, ya. Nah, kami kata Barra bin Azib keluar bersama Rasulullah SAW ikut mengantar jenazah ke pekuburan, ya. Jenazah dari orang Ansar, orang Madinah. Sehingga kami berkumpul di pekuburan. Ketika jenazah itu yudha'u fi qabri, dimasukkan di dalam kubur, ke dalam kuburnya, ke dalam liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun ikut duduk. Ya, Rasul duduk di tepi kubur dan kami ikut duduk bersama beliau, mengelilingi beliau. Kami sangat tenang, ya. Seakan-akan kalau ada burung yang bertengger di kepala kami, kami tidak akan bergeser. Dan kami tidak sadar kalau di kepala kami ada burung. Begitulah para sahabat kalau udah sama Nabi. Ya, kalau udah sama Nabi, dengerin nasihat Nabi, khusyuk, tenang, ya, nggak mau pindah, ya. Ya, kita juga begitu Bu, kalau dengar kajian tenang juga, ya. Saking tenangnya nggak sadar ini udah selesai, ternyata orang pada pulang, karena dia tidur. Betul apa tidak? Ya, makanya kalau ngaji itu nulis, ya. Tenang juga dia, tenang, ya. Tapi ada yang tenang sambil main HP. Ada nggak di sini? Ada nggak? Sambil main HP nulis materi nggak apa-apa, ya. Seolah-olah ada burung yang bertengger di kepala kami. Kami nggak nyadar, kami diam mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menghormati Nabi juga menghormati ilmu. Ya, ilmu itu harus dihormati. Dan ilmu itu kalamullah, kalamnya Allah. Sementara beliau memegang tongkatnya, ya, yang tongkat itu beliau gunakan untuk beliau tancapkan ke tanah, ya. Lalu beliau yarfa'u ra'sah, mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Ya, beliau mengangkat kepalanya,
seraya bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun kepada saudara kalian. Ya, ini saudara yang baru masuk liang lahat. Ya, mohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Beliau menundukkan lagi kepalanya. Beliau angkat lagi kepalanya. Yarfa'u ra'sah. Beliau angkat kepalanya. Sampai 3 kali beliau mengangkat kepalanya. Dan kembali bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, inqita' ar-ruh min jasadih, akan berpisah ruh dengan jasad. Jika dia orang beriman, maka turunlah malaikat kepadanya. Ya. Dia itu dikelilingi oleh malaikat. Ya, dia dikelilingi oleh malaikat. Allah turunkan malaikat, jumlahnya banyak. Ya, makanya Bu, adabnya Bu ya, kalau kita dekat orang yang sakit, apalagi sudah ada tanda-tanda kematian, jangan bicara macam-macam. Ya. Karena setiap ucapan di dekat orang yang sedang sakit ini diaminkan oleh malaikat. Ya, diaminkan. Makanya kalau sudah ada tanda kematian yang mohon maaf mulutnya agak apa ini? Apa? Agak lemes, udah jauh dikit lah, nggak usah mendekat lah, nggak usah. Ya, udah menjauh, ya. Takut dia ucapannya itu ngaco, ya. Karena ini orang sedang dikelilingi malaikat, mengaminkan setiap ucapan yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kalau dia orang beriman, malaikat ini memujinya. Malaikat memuji orang yang akan dikeluarkan nyawanya itu. Ukhruji, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari tubuh yang baik. Disanjung dulu Bu, sebelum ruhnya dicabut, disanjung dulu tuh. Wahai ruh yang baik, keluarlah engkau dari tubuh orang baik. Ya, subhanallah. Ya. Dan malaikat ini membawa kafan Bu, kafan dari surga, dan parfum dari surga. Kafan ini membungkus ruhnya, diberikan parfum dari surga. Jasadnya ya dikafanin oleh manusia, sementara ruhnya dikafanin oleh malaikat. Ingat, ini ruhnya siapa nih? Orang beriman, orang salih, dikelilingi oleh malaikat, jumlahnya sangat banyak. Mau nggak Bu kayak gini? Mau tidak? Makanya jangan suka menggibah orang, betul ya? Ya, nggak usah menceritakan orang. Dia membawa kafan yang berasal dari surga. Ya. Membawa hanut, semacam pengawet. Ya. Pengawet mayat dari namanya hanut. Ya, namanya hanut namanya. Yang juga berasal dari surga. Yajlisun, mereka duduk. Ya. Sangat dekat di sekitar orang yang akan dicabut nyawanya. Setelah itu datanglah malaikat pencabut nyawa. Datanglah malaikat pencabut nyawa.
duduk di dekat kepalanya, duduk di dekat kepala orang ini, karena nyawa itu dicabut pertama dari arah kaki terus ke atas, keluar di kepala. Makanya mata ketika nyawa dicabut begini, ya, mengikuti arah keluarnya nyawa, arah keluarnya ruh, ya. Yang pertama dilakukan setelah orang meninggal dunia apa? Menutup kedua matanya, ya. Maka lihat ke atas, ya, nyawa dari kaki terus begitu sampai di tenggorokan. Allah katakan, Quran surah Al-Qiyamah, apa kata Allah? Wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq. Ya, nyawa ditarik. Ya. Begitu sampai di kerongkongan nyawa itu, Allah katakan, siapa yang bisa ngobatin ini orang? Ya, dokter mana yang bisa ngobatin? Ya, kumpulkan seluruh dokter yang hebat di dunia untuk menahan nyawanya tidak bisa keluar, nggak bakal bisa. Ya, tidak bakal bisa. Bawa ke rumah sakit yang paling hebat di dunia, ya, untuk menunda kematiannya, ya, mengembalikan ruhnya, nggak bakal bisa. Kenapa? Wa qila man raq wa dhanna annahul, saat itu tiba perpisahan ruh dengan jasad, ya. Itulah yang disebut dengan kematian, ya. Alhamdulillah belum tiba saatnya kepada kita, Bu. Itu artinya apa, Bu? Allah masih memberi kesempatan kepada kita ngumpulin bekal yang banyak. Kalau udah tiba saatnya, nggak bakal bisa ditunda, nggak bakal bisa diakhirin, ya. Sehari, sejam, sedetik pun nggak bakal bisa. Subhanallah, ya. Dan itu peristiwa yang sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Ya, itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat itu artinya apa? Mabuk, ya, orang hilang kendali, ya, sakarat, ya, hilang kendali saat kematian. La ilaha illallah wa inna lil mauti la sakarat, kata Nabi. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Demi Allah, terhadap kematian ini ada yang namanya sakarat, dan Nabi mengalaminya. Nabi mengalaminya. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ya, Nabi berharap agar umatnya tidak mengalami hal yang berat. Ya, Nabi saja mengalami, Bu, sakaratul maut. Ya, berat. Ibu yang Allah muliakan, semua orang akan mengalami yang namanya sakarat. Ya, makanya bagi orang beriman itu ada yang namanya mautul faja'ah. Apa mautul faja'ah? Mati mendadak. Ya, itu kelihatan enak. Ya. Bagi orang beriman mati mendadak itu rahmat, Bu. Ya, karunia dari Allah. Enak sekali nih. Sedang sujud meninggal, sedang baca Quran meninggal, ya. Mati mendadak itu rahmat, kasih sayang Allah. Dia tidak mengalami proses panjang. Ya. Tapi bagi orang kafir, pelaku maksiat, mati mendadak ini bencana. Kenapa? Allah tidak ngasih kesempatan kepada dia untuk bertaubat. Makanya bencana mati mendadak bagi pelaku dosa. Ya. Bagi orang beriman, mati mendadak ini kasih sayang Allah. Ya. Dia tidak mengalami proses yang susah. Ya. Coba sedang baca Quran langsung dicabut nyawanya, Masya Allah. Sedang sujud nyawanya dicabut. Ya, ini kekhususan orang. Ya.
Ibu yang Allah muliakan, kemudian malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh yang baik, keluar menuju ampunan Allah. Itulah yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Insyaallah kita seperti ini mudah-mudahan, ya. Disanjung dulu, Bu, disanjung dulu, ya. Gimana nggak seneng tuh orang, ya, mengalami satu peristiwa yang sangat berat tapi dipuji dulu, dihibur dulu, ya, sehingga keluar rohnya dengan tenang, ya. Subhanallah. Keluarlah engkau dengan tenang menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keridhaan. Maka jiwanya pun keluar, ya, jiwa itu keluar, ruh itu keluar seperti air yang keluar dari keran, ya, seperti air yang keluar dari keran. Jadi nikmat, ya. Ruh itu langsung diambil oleh malaikat yang tadi jumlahnya banyak di sekitar kepalanya tadi itu, langsung diambil, ya. Dan dibungkus dengan kafan dari mana tadi? Surga. Cuma kita nggak lihat, Bu. Kita nggak lihat. Dibungkus dengan kafan dari surga. Diberikan parfum, ya, diberikan parfum, dibungkus dengan kafan dari surga, parfum. Apa tadi namanya, Bu? Masih ingat? Apa tadi namanya? Apa tadi? Hanut. Apa? Hanut. Ya, pengawet dari surga. Subhanallah. Ya. Nah, sementara jasadnya kalau dimandikan, ya, pakai bidara, pakai apa lagi itu? Apa lagi? Kamper. Begitu dia dikafankan, dibekasi parfum, ya. Itu parfum dunia, ya. Kalau dia orang nggak bener, nggak ada artinya itu. Kalau dia pelaku maksiat, nggak ada artinya itu parfum itu, ya. Artinya tetap dikatakan jasad yang tidak baik. Keluar ruhnya dari jasad yang baik, keluar dibungkus dengan kafan surga, diberikan pengawet dari surga namanya hanut tadi, ya. Jiwa itu keluar dari jasadnya dalam sekejap mata, sangat cepat, ya. Sehingga keluarlah keluar aroma yang sangat wangi sekali. Ya, bagaimana tidak wangi orang parfum dari surga? Ya. Bahkan lebih wangi daripada kasturi yang paling mahal di dunia. Kalau ada parfum paling mahal di dunia, masih kalah, ya, nggak ada artinya, tidak sebanding dengan parfum dari surga. Ya. Ada seorang yang bernama Salman Al-Farisi, Mus'ab bin Umair. Mohon maaf, namanya Mus'ab bin Umair. Pernah dengar cerita Mus'ab bin Umair, Bu? Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini pemuda kaya raya, bapak ibunya kaya raya sebelum masuk Islam. Kalau dia di Mekah, dia jarang memakai pakaian Mekah karena pakaiannya ini impor, datang dari luar negeri. Kalau orang kaya itu dari Yaman, pakaian dari Yaman saat itu, ya, mewah, mahal,
Ya, saat itu parfumnya itu dari sekian puluh meter udah kecium. Ya. Udah ketahuan nih, oh ini Mus'ab bin Umair nih. Ketahuan dari karena dia memakai parfum yang sangat mahal. Jarang orang memakainya. Itu namanya Mus'ab bin Umair. Pakaiannya, sepatunya, bajunya itu dari luar negeri semua. Ya. Kalau istilah sekarang apa? Branded, ya. Ya, bermerek, merek luar negeri. Ya, bahasanya ya dari Yaman, dan saat itu jarang orang memakai pakaian dari Yaman. Ya, parfumnya. Ya, udah ketahuan tuh. Belum kelihatan orangnya tapi udah ketahuan mau datang Mus'ab bin Umair. Karena parfumnya sudah kecium. Ya, itu Mus'ab bin Umair. Tapi begitu dia masuk Islam, Bu, hilang semua. Karena dia tidak disetujui oleh orang tuanya masuk Islam. Datang kepada Nabi dengan pakaian lusuh. Itu pemuda hebat. Rela melepas jati dirinya sebagai pemuda kaya, anak orang hebat, memilih masuk agama Islam. Tapi parfum yang dipakai Mus'ab bin Umair belum ada apa-apanya dibanding dengan parfum dari surga tuh. Sama juga dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sebelum jadi khalifah kaya raya, Bu. Emas istrinya banyak. Ya. Gelang macam-macam banyak. Ketahuan tuh, oh ini Umar bin Abdul Aziz nih. Baunya udah kecium karena parfumnya mahal. Tapi begitu jadi pemimpin semua nggak ada. Ya. Karena dia gunakan untuk rakyat. Agak berbeda mungkin dengan sebagian pemimpin zaman sekarang. Ya, dulu hidupnya biasa-biasa saja, ketika jadi pemimpin kaya raya, habis itu di penjara. Ya, tapi Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Ya. Tapi parfum Umar bin Abdul Aziz, Mus'ab bin Umair nggak ada artinya dibanding dengan parfum dari surga, pengawet dari surga. Apa namanya tadi, Bu? Hanut. Ya, hanut. Ibu yang Allah muliakan, keluar aroma yang sangat wangi, mengalahkan parfum yang paling mahal di dunia, ya, parfum kasturi atau apa saja yang paling mahal. Ya. Selanjutnya para malaikat memperebutkan ruhnya untuk dihantar ke langit menemui Allah. Karena Allah itu di mana, Bu? Kalau kita ditanya, di mana Allah? Allah tinggi di atas. Ya, dan dalilnya banyak, di antaranya ini. Nah, ruh itu, Bu, dibungkus, dibawa ke langit. Ya, dihantar oleh malaikat. Sampai langit pertama, lapis langit pertama, ditanya, ini ruhnya siapa? Kok wangi sekali? Dijawab, ini ruhnya jamaah pengajian Wihdatul Muslimah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jangan lupa ruhnya ustadz yang ngajar juga. Insya Allah. Ya, lapis langit pertama. Ini ruh siapa? Wangi sekali. Ini ruhnya Fulanah bin Fulan. Disampaikan oleh malaikat, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya, Bu. Malaikat tahu nama ibu nanti. Ya. Ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya dengan baik, seperti nama yang mereka pakai waktu hidup. Disebutkan, ini ruhnya ini. Ya. Ibu namanya siapa? Yang tidur. Ibu namanya siapa? Ibu Ayu. Ini ruhnya Ibu Ayu binti bin Kasan, disebut. Wangi sekali. Diantar lagi, Bu, sampai ke langit kedua lagi, lapis langit kedua. Ditanya, jawabannya sama. Ini ruhnya ini, sampai ke langit ketujuh. Nah,
Di atas langit ketujuh itulah ada arsy. Sampai kepada Allah, disambut oleh Allah, radin ghairu ghadbanin. Apa artinya, Bu? Radin ghairu ghadban. Disambut oleh Allah dengan penuh keridhaan, tidak ada marah kepadanya. Subhanallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan radin ghairu ghadbanin. Ya, radin ghairu ghadbanin. Allah ridha kepadanya. Ya, Allah ridha kepadanya. Kata Allah kepada malaikat yang mengantar, setelah Allah ridha kepadanya, tidak ada murka, tidak ada marah kepada ruh ini, kembalikan ruh ini ke jasadnya. Ya, kembalikan ruh ini ke jasadnya. Maka ruh ini pun, Bu, dikembalikan lagi. Sudah dari bumi dibawa ke langit sampai tembus ke arsy. Maka saya ingin katakan, kalau ibu ditanya di mana Allah, jawab Allah tinggi di atas arsy. Mana dalilnya? Ini di antara dalilnya. Hadis ini sahih. Ya, kata Allah, kembalikan ruh ini ke jasadnya. Maka ibu yang Allah muliakan, malaikat ini pun membawanya. Ya, malaikat ini membawanya, dihantar. Ya, pada saat ruh ini, jasadnya dibawa juga. Ya, pada saat jasad dibawa. Nah, jasadnya diurus oleh manusia di dunia, oleh keluarganya. Ingat, kalau yang meninggal itu laki-laki, yang memandikan laki-laki. Boleh perempuan tapi istrinya. Anak perempuannya tidak boleh ikut mandiin, nggak boleh. Ya, saudara perempuannya tidak boleh, apalagi ipar, nggak boleh. Kalau yang meninggal perempuan, istrinya, yang memandikannya suaminya, atau anak perempuannya. Anak laki-lakinya tidak boleh. Ya, perhatikan ibu ya, ini syariat kita. Tapi itu ibu saya, memang itu ibumu, tapi nggak boleh. Ya. Jadi yang memandikan itu harus sejenis. Beda, boleh tidak sejenis, tapi istri suami atau suami yang mandiin istri. Kata Nabi, ya, siapa yang lebih dulu di antara kita, saya akan memandikan. Kalau saya yang meninggal, kamu yang memandikan. Ya, tapi kalau kau yang meninggal, wahai Syah, saya yang akan memandikan. Ya, perhatikan Bu ya. Makanya idealnya Bu, kita ini bisa mengurus jenazah. Sudah pernah ada pelatihan belum? Sudah ya. Bisa semua memandikan. Alhamdulillah. Dan sebisa mungkin ibu, sebelum ibu dimandikan, pernah memandikan orang. Ya Bu ya. Sebelum ibu dimandikan, yakni jenazah kita, usahakan kita pernah memandikan orang dulu. Ya. Makanya mesti bisa memandikan jenazah. Ya. Dikembalikan tuh ruhnya. Ya, pada saat yang sama jasadnya diurus oleh keluarganya di dunia. Dikafankan, ya. Selesai dikafankan, disolatkan dan dihantar ke pekuburan. Tahu tidak Ibu? Jenazah itu, Bu, bisa teriak. Jenazah itu bisa ngomong, Bu. Ya. Begitu dia diantar ke pekuburan, dia berkata kepada yang mengantar dia, "Percepatlah, percepatlah," katanya. Dia minta kepada yang mengantar. Kalau dia diantar dengan ambulan, dia minta kepada sopir, "Sopir, percepat." Ya. Kalau dia ditandu pakai keranda, maka dia minta kepada yang menandu dia, "Percepat, percepat." Qaddimuni, qaddimuni, percepat, percepat. Apa kira-kira Bu? Kenapa dia teriak minta? Apa? Kenapa? Karena dia orang baik. Dia kenapa? Memang dia orang baik. Kenapa dia minta dipercepat? Coba, yang bisa jawab angkat tangan. Satu. Tidak. Bertemu dengan Allah nanti sesudah di surga. Silakan Ibu. Ingin bertemu dengan amal kebaikannya waktu
Ahsanti ya ummah. Ahsanti. Ada hadiah nih, mestinya ada hadiah nih. Ya. Dia ingin bertemu dengan kebaikannya yang dia lakukan. Jawaban yang tepat, sudah tepat tapi masih ada yang kurang. Allah perlihatkan kepadanya nikmat kubur yang bakal dia dapat. Tidaklah dia diberikan nikmat kubur kecuali dengan amal kebaikan yang dia lakukan waktu hidup. Makanya dia buru-buru pingin masuk kubur. Karena apa? Allah perlihatkan kepadanya kebaikan di kubur, kenikmatan di kubur berupa amal soleh. Makanya dia teriak tuh, subhanallah. Ya, percepat. Subhanallah. Ini kita semua, insya Allah ini kita semua. Ya. Nah, nggak ada yang dengar, ya, kecuali makhluk-makhluk. Ya. Nah, ini hikmahnya. Kenapa kita tidak mendengar? Apa hikmahnya, Bu? Kenapa kita tidak mendengar teriakan mereka? Kalau kita sampai mendengar, nggak ada yang mau nganter ke kuburan, ya, nggak ada. Tiba-tiba percepat dengar, oh dilempar itu jenazah. Ya, mau nggak ibu kayak gitu? Ya tentu nggak mau. Makanya ini hikmahnya. Kenapa manusia tidak mendengarnya? Subhanallah. Ibu yang Allah muliakan. Begitu dia berada dalam kubur, sudah menyatu dia dengan jasadnya, lalu datanglah kepadanya, ya, dua malaikat. Ja'a malakan. Datang kepadanya dua malaikat menanyakan soal yang sejak kita SD sudah kita ketahui pertanyaan dan jawabannya. Ya, datang kepadanya dua malaikat. Ja'a malakan. Langsung didatengin oleh dua malaikat. Gimana tidak takut itu manusia, Bu? Ya. Kita ingat peristiwa Nabi mendapat wahyu di mana? Gua Hira. Nabi setiap Kamis naik ke Gua Hira sore. Tiba-tiba dalam kebiasaan yang kesekian kalinya ada yang apa ini? Memeluk beliau. Nabi senang apa takut? Takut, Bu. Ya, takut Nabi. Tiba-tiba datang makhluk yang belum pernah ketemu, langsung memeluk. Ya, Iqra ma ana biqari. Sesudah itu Nabi apa? Sesudah itu Nabi pulang, beliau meriang Nabi, Bu. Gimana? Ya. Ibu pernah ke Gua Hira? Ya. Itu kan ada itu miniaturnya ke namanya Museum Wahyu yang sudah umroh di akhir sesudah corona itu ada gambaran Gua Hira itu ada. Itu sempit kecil. Ada lubang kecil langsung kelihatan Masjidil Haram. Saya doakan mudah-mudahan ibu Allah kasih kesempatan haji atau umrah. Ini kubur sempit, gelap, panas. Apa lagi? Kubur itu sifatnya 4. 1 sempit, 2 gelap, 3 panas, 4 apa? Sepi. Percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Coba ibu duluan masuk kalau nggak percaya. Ini 4 sifat kubur. Sepi, gelap, panas, sempit. Coba. Kita punya rumah 5x5, 10x10. Ada istri, ada suami, ada anak, ada cucu. Enak apa tidak? Ibu punya rumah 40x40 sendirian, senang apa tidak? Nggak enak, Bu. Ya. Ini contoh saja. Ya udah nggak usah gede-gede 20x20 lah. Ibu punya rumah contoh 20x20, serba ada makanannya. Ya, makanan ada. Tapi sendirian. Seneng nggak? Ya, nggak enak. Ini sudah sempit, sepi,
gelap, panas, sendirian. Aduh kasihan nih. Akhirnya dibawain HP sama keluarga, dibawain data. Mungkin nggak? Nggak bisa. Subhanallah. Inilah kubur. Inilah kubur. Ya. Itulah suami ibu yang sekarang berada di kubur. Kalau ada yang suaminya sudah meninggal, Bu. Itulah keadaan mereka sekarang. Tiba-tiba saat ruh dan jasad menyatu, langsung didatengin oleh dua malaikat. Dulu Nabi malaikat sendirian, malaikat Jibril. Ini ja'a malakani, datang dua malaikat yang orang sering sebut dengan malaikat nakir dan mungkar, menanyakan perkara yang demi Allah pertanyaan dan jawabannya kita sudah sangat mengetahuinya. Ya. Tapi Bu yang Allah muliakan, tidak semudah sekarang. Itu malaikat datang nanya, pertanyaannya itu membentak, Bu. Bukan seperti kita nanya anak TK. Ya. Dia bentak gitu. Dan inilah fitnah kubur pertama. Inilah fitnah kubur pertama. Semua orang akan mengalaminya. Fitnah kubur disamperin oleh dua malaikat membentak. Ya. Menanyakan, siapa Rabbmu? Yang kedua apa? Pertanyaannya, siapa nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Ya, inilah 3 pertanyaan. Ya, dibentak. Ya. Orang kalau pintar dibentak bisa hilang pintarnya, Bu. Bener nggak? Ya. Ya. Ini ada orang ujian tiba-tiba di hadapan orang, itu bisa ngeblank. Apa istilahnya? Ya ngeblank. Demam apa ini? Mampanggu. Orang pintar tiba-tiba nggak pernah tampil di hadapan orang, dia udah persiapkan ceramahnya, ngelihat orang banyak, itu bisa ngeblank. Ya. Ini malaikat ini dibentak. Tapi Bu, orang beriman nggak kalah. Kenapa? Karena orang beriman ini sudah kokoh, dia sudah kuat. Coba kita lihat surah Ibrahim. Surah Ibrahim surah berapa? Surah 14 ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Surah ke-14. Coba minta tolong dibaca. Silahkan. Iya. Allah menumbuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Inilah orang beriman. Dibentak dia oleh dua malaikat, gak kalah. Kenapa? Orang beriman ini punya pondasi kuat, dikuatkan dia oleh Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu. Mereka kuat. Lidah mereka kuat. Makanya apa, Bu? Doa di atas kubur setelah jenazah masuk, apa doanya? Apa doanya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. 2 saja doanya. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Itu doanya, Bu. Sampaikan kepada suaminya, Bu. Kalau mengantar jenazah ke pekuburan, 2 saja doanya. Gak usah panjang-panjang. Ya. 2 saja. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Silahkan kita baca. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Ya, itu aja doanya. Ya Allah, ampuni dosanya, kuatkan dia. Apa makna kuatkan dia di sini, Bu? Kuatkan dia menjawab pertanyaan malaikat. Ya, itu doanya. Ya.
Ya, kalau suami diantar ke pekuburan, ya Allah, kuatkan suamiku menjawab pertanyaan malaikat, ya Allah. Kalau anak diantar ke pekuburan, ya Allah, kuatkan anak saya menjawab pertanyaan malaikat, ya Allah. Itu doanya, Bu. Ya. Tentu diawali dengan ampuni dosanya, ya. Kita baca 1 2 3. Allah. Baris 1 2 1 2 3 1 2 3 baris 1 2. Silakan. Silakan 1 2. Ini doa apa, Bu? Doa ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, doakan dosanya diampuni, dia kuat. Ya, dia kuat apa? Menjawab pertanyaan, dan orang beriman itu kuat. Dalilnya surah Ibrahim ayat berapa tadi? 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Orang beriman itu kokoh dengan ucapan yang kokoh. Siapa Rabbmu? Allah, dia jawab, enggak kalah dia. Ya. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Benar semua jawabannya. Ya, karena apa? Lisannya kuat. Siapa nabimu? Nah, itu nanti pada poin berikutnya. Ya. Sebenarnya dia bisa jawab, tapi udah kalah mental. Grogi, nggak bisa jawab. Ya. Nggak bisa jawab. Kan sekedar ngucapin Allah, betapa mudahnya, Bu. Muhammad mudah apa tidak? Mudah. Islam sangat mudah diucapkan, tapi lisan nggak bisa gerak. Ya, lisannya tidak kokoh. Nah, orang beriman kokoh, dikuatkan dia oleh Allah. Dan doa orang yang masihi, maka doa itu menjadi penting tadi. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mana mic-nya? Ada mic-nya. Ya. Ya, lanjut aja. Iya. Sebentar, ada pertanyaan, ada mic nggak? Mic. Oh. Silakan, Ibu. Tentang hibah. Hibah apa gibah? Ghibah, iya. Misalnya kita ditanya sama orang tetangga ini mengatakan bahwa si A itu begini karena kejelekannya sudah terkenal. Kalau kita buat apa? Kalau kita misalnya suruh mengalah dari kita itu jelek. Iya. Kita suruh diem aja, kita nggak berbicara. Iya. Kalau selanjutnya harusnya bagaimana? Iya. Karena banyak ibu-ibu yang Ibu yang Allah muliakan, ada gibah yang diperbolehkan. Gibah itu semua tidak baik, tapi ada gibah yang diperbolehkan. Apa itu? Menceritakan kejelekan orang yang itu efeknya, bahayanya untuk orang banyak. Ya. Sudah banyak korbannya terhadap kejahatannya. Kamu hati-hati berhubungan dengan dia. Itu korbannya sudah banyak. Boleh kita ceritakan itu. Ya. Ustadz yang diajarkan syirik, yang diajarkan amalan menyelisihi sunnah, kita ajarkan jamaah yang lain. Hati-hati kamu dengar dia. Itu ujung-ujungnya ngajarin syirik, ujung-ujungnya ngajarin perkara yang menyelisihi sunnah. Jadi kita tidak boleh diam atas keburukan orang yang korbannya itu banyak, dan itu ghibah yang diperbolehkan. Yes, seneng minjem uang ke orang, tapi nggak pernah dibayar. Akhirnya dengan yang punya uang bermasalah. Hati-hati kamu minjemin duit. Memang kerjaannya begitu tuh. Ya, manis ngomongnya. Biasa memang kalau orang mau minjam duit itu, manis. Ketika ditagih, aduh, ini kayaknya pengalaman, ya. Jadi kita jangan diam atas keburukan orang yang bahayanya itu untuk orang banyak. Demikian. Sama-sama. Ada yang lain, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ya.
Nyata itu. Nyata. Ya kayak Indosiar aja itu. Iya. Iya. Jadi udah diukur kan sebelum digali kan ya, kan diukur. Tiba-tiba dimasukkan nggak muat. Ya. Ini ya. Iya. Tapi sebelumnya ada diukur. Sebelumnya sudah diukur. Iya. Itu memang tidak cukup karena orang menggalinya atau badan yang membesar tiba-tiba. Iya. 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 Kalau membesar sesudah mati, meninggal, tiba-tiba tidak muat liang lahat, itu bisa jadi efek dosa. Tapi kalau kesalahan murni, kesalahan yang menggali, itu lain cerita. Ya tinggal kemudian kubur tanahnya digali ulang. Ya, berarti kesalahan yang makanya harus tahu ukuran kain kafannya berapa, yang meninggal ini besarnya berapa, lalu diukur dengan tapi kan kok bisa ya, kan tidak mungkin orang sampai badannya 1 meter ya lebarnya ya, kan lebar liang lahat kan kurang lebih 1 meter ya. Iya, orangnya besar ya mungkin iya. Nah itu murni kesalahan panitia, Pak. Kesalahan yang menggali. Tapi kalau tiba-tiba membesar, digali membesar, itu bisa pengaruh dosa. Kita tidak tahu. Nah, itu perlu diangkat di TV itu, Bu. Ya. Demikian. Ya. Iya. 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 Dan kalau itu nyata terjadi, itu tidak boleh disebarluaskan. Ya. Itu bisa itu tidak boleh disebar karena itu bisa jadi pengaruh Nah, inilah hikmahnya kenapa yang memandikan jenazah itu anak, Bu. Kenapa yang ngurus jenazah itu anak? Ketika dia menemukan aib pada orang tuanya, dia tidak akan ceritakan kepada orang. Ya. Menggibah itu dosa besar, tapi menggibah orang yang sudah meninggal itu lebih besar dosanya. Menceritakan aib orang yang sudah meninggal itu dosanya lebih besar. Makanya ibu saya sarankan harus bisa ngurus jenazah. Ya. Agar ketika meninggal keluarga ibu sendiri yang mengurusnya. Demikian. Ada yang lain silakan. Kalau menghafalkan itu pertanyaan-pertanyaan kubur itu, apa ngaruh nanti? Gak bisa. Menghafal, siapa sih yang nggak bisa jawab? Allah, Muhammad, ya, nggak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah amal salih, tauhid, mengikuti sunnah. Ya, mau hafal kayak apapun, kalau pelaku syirik, kalau pelaku dosa, amalannya menyelisihi sunnah, nggak bakal bisa jawab. Jadi tidak berpengaruh. Demikian. Ada yang lain silakan. Cukup? Ya, demikian kajian kita. Saya nanti habis asar ada kajian di Keramat Raya 45. Silahkan kalau yang rumahnya dekat. Rutin setiap Senin ba'da asar. Mengkaji kitab namanya Al-Adabul Mufrad, khusus akhlak ya. Silakan yang mau datang di samping PMI, PMI yang sedang Al-Furqan ya, Dewan Dakwah. Ya. Dewan Dakwah asar, sesudah asar kajian bukunya itu Al-Adabul Mufrad, insyaallah setiap Senin ba'da asar. Ya. Sore. Kenapa, Bu? Jam 4. Setiap hari Senin ba'da asar. Iya, setiap hari Senin. Ya. Kalau ada yang punya kesempatan waktu dekat dari situ jam 4. Ya, kita ramaikan kajian sunnah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan kalau ada keluarga yang rumahnya dekat situ silahkan.
Umum. Ya, demikian kajian kita Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Doa tadi sudah hafal Bu? Coba dibaca 1, 2, 3. WhatsApp. Satu kali lagi. Ya, ajarkan ke laki-laki, ke suami, ajarkan Bu ya. Semoga pahala kita berantai ya. Demi Allahumma ighfir laha. Ya. Firlahum. Ya. Demikian, mohon banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.